Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 beranggotakan pertama, Andi Fitria Rizkita, kedua, An-Nur Hidayah, ketiga, Muhammad Fatwa Haris. Akan menjelaskan materi mengenai PKMT, penerapan teknologi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan program kreativitas mahasiswa penerapan teknologi atau PKMT. PKMT merupakan program bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mitra usaha berskala mikro atau kecil seperti toko, industri perumahan, pedagang kaki lima, atau koperasi, dan atau menengah bahkan berskala besar sesuai persoalan dan kebutuhan prioritas mitra program. Tujuan PKMT yaitu memotivasi mahasiswa untuk aktif berinteraksi membangun jejaring profesional dengan dunia usaha, mengidentifikasi persoalan atau kebutuhan mitra usaha dan menemukan solusinya. Ruang lingkup memberikan bantuan iptek kepada mitra usaha sebagai bentuk solusi atas permasalahan prioritas mitra. Pada hakikatnya, PKMT terbuka bagi semua bidang ilmu karena teknologi secara luas dapat dimaknai sebagai cara untuk memadukan sumber-sumber produksi guna menghasilkan produk-produk yang dikehendaki baik barang maupun jasa, menyelesaikan masalah, memenuhi kebutuhan atau memuaskan keinginan. Luaran kegiatan PKMT yaitu laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, dan atau produk program seperti alat atau perkakas, desain, piranti lunak, model, jasa, dan lainnya. Bagi tim yang sudah mempublikasikan artikel, maka tidak diwajibkan menulis artikel lagi. Cukup melakukan relayouting artikel tanpa dan mengirimkan atau mengunggah artikel tersebut. Kriteria pengusulan. 1. Peserta PKMT adalah kelompok mahasiswa aktif program pendidikan S1 atau diploma terdaftar di PDDikti. 2. Kelompok pengusul berjumlah 4-6 orang, terdiri dari 1 orang ketua. 3. Nama-nama pengusul seperti ketua dan anggota harus ditulis lengkap dan tidak boleh disingkat. 4. Bidang kegiatan harus sesuai dengan bidang ilmu ketua kegiatan atau tim, dan anggota dari lintas bidang sangat dianjurkan. 5. Mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program studi yang berbeda dari suatu program studi yang sama dalam satu perguruan tinggi yang sama. 6. Keanggotaan dari setiap kelompok PKMT disarankan berasal dari minimal 2 angkatan yang berbeda. 7. Besar dana kegiatan per judul 5 juta sampai dengan 12.500.000. Selanjutnya, sumber dana kegiatan. Yang pertama adalah Ditjen Belmawah, yang kedua internal perguruan tinggi, yang ketiga adalah pihak-pihak lain. Selanjutnya, jika ada sumber dana selain dari Ditjen Belmawah, wajib melampirkan surat persyaratan bantuan dana dan besar dana selain dari Ditjen Belmawah maksimal 50% dari besarnya dana Ditjen Belmawah. Selanjutnya, sistematika proposal kegiatan. Judul PKM tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku dan hanya diperbolehkan maksimal 20 kata. Mahasiswa menyusun dan mengunggah proposal yaitu isian kelengkapan atau sampul dan pengesahan, halaman utama, daftar isi atau halaman inti dan lampiran, halaman, dan berkas diunggah ke SIM Belmawah dengan penulisan file, nama ketua peneliti, nama PT, PKMT dalam bentuk PDF untuk divalidasi ke dosen pendamping
dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. Proposal ditulis dengan menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 dengan baris 1,15 spasi. Untuk ukuran A4, margin kiri 4 cm, margin kanan atas dan bawah masing-masing 3 cm. Selanjutnya, format penulisan proposal kegiatan. Yang pertama adalah daftar isi. Bab 1, pendahuluan. Pada bab ini, ungkapan proses identifikasi masalah bersama mitra yang akan diselesaikan. Upayakan untuk memperoleh persoalan prioritas mitra yang diamati mulai dari aspek hulu sampai dengan hilirnya. PKMT disarankan hanya fokus pada satu persoalan prioritas, baik dari aspek teknologi maupun sosial humaniora. Selanjutnya bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Uraikan secara ilmiah semua hal yang relevan dengan persoalan atau kebutuhan prioritas mitra yang akan diselesaikan, termasuk solusi yang ditawarkan. Lanjut ke bab 3, yaitu metode pelaksanaan. Pada bab ini, uraikan secara lengkap teknik atau cara pelaksanaan program, apakah pendidikan, konsultasi, pelatihan, rekayasa teknikan, rekayasa sosial, pendampingan, pengujian mutu, dan lain-lain, dan tahapan pekerjaan dalam pencapaian tujuan program. Bab 4, biaya dan jadwal kegiatan. A. Anggaran biaya. Rekomendasi bagi pengalokasian dan penggunaan dana PKMT 80% untuk operasional dan 20% untuk administrasi. B. Jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan antara 3-5 bulan dan disusun dalam bentuk bar chart untuk rencana kegiatan yang diajukan dan sesuai dengan format pada lampiran. Daftar pustaka. Daftar pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul, tulisan, dan sumber. Lampiran-lampiran. Lampiran 1, biodata ketua, anggota dan dosen pendamping. Lampiran 2, justifikasi anggaran kegiatan. Lampiran 3, susunan organisasi tim kegiatan dan pembagian tugas. Lampiran 4, surat pernyataan ketua pelaksana. Lampiran 5, surat pernyataan kesediaan dari mitra. Lampiran 6, gambar teknologi yang akan diterapkan. Lampiran 7, denah detail lokasi mitra kerja. Seleksi dan penilaian proposal. Seleksi dan penilaian proposal dilakukan secara daring. Komponen penilaian proposal menggunakan formulir sebagaimana pada lampiran. Penilaian kemajuan pelaksanaan PKM dan pelaporan. Proposal yang dinyatakan sebagai peraih pendanaan wajib melaksanakan kegiatan yang akan dipantau dan dievaluasi tim penilai dari Ditjen Belmawa. Sistematika laporan kemajuan. Ringkasan, daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 target luaran, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil yang akan dicapai, bab 5 potensi hasil, bab 6 rencana tahapan berikutnya, dan yang terakhir lampiran. Sistematika laporan akhir. Daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode pelaksanaan, bab 4 hasil yang dicapai dan potensi khusus, bab 5 penutup, daftar pustaka dan lampiran. Sistematika penulisan artikel. A. Judul. Menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 cetak tebal, huruf kapital dan tidak disingkat. B. Nama penulis.
Menggunakan huruf Times New Roman ukuran 10 cetak tebal dan tidak disingkat. C. Abstrak. 1 halaman abstrak menggunakan huruf Times New Roman ukuran 11 cetak tebal dan miring. Pendahuluan menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 cetak tebal. E. Metode menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 cetak tebal. F. Hasil dan pembahasan menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 cetak tebal. G. Kesimpulan menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 cetak tebal. H. Ucapan terima kasih menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 cetak tebal. I. Daftar pustaka menggunakan huruf Times New Roman cetak tebal. Poster. Proposal yang dinyatakan sebagai PIMNAS, di samping diwajibkan mempresentasikan laporan, juga diwajibkan membuat poster. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih.